Anda harus tahu bahwa satu detik saja amarah atau satu keputusan impulsif dapat menghancurkan reputasi dan pencapaian yang telah dibangun bertahun-tahun. Mengapa pada momen tertentu manusia bisa dengan mudah kehilangan kendali, bertindak irasional, dan menyerah pada godaan sesaat? Banyak yang mengira kegagalan ini semata-mata adalah masalah kelemahan tekad atau moralitas yang rapuh. Namun, sains saraf mengungkap fakta yang jauh lebih mengejutkan. Hilangnya kendali diri adalah sebuah kegagalan mekanis di dalam sirkuit otak kita. Dalam video ini, kita akan membedah anatomi dari sebuah emosi. Kita akan melihat secara langsung bagaimana wilayah primitif otak membajak kesadaran Anda, dan bagaimana molekul tertentu bekerja keras menahan badai tersebut. Lebih dari sekedar biologi, kita akan mengkaji sains modern pada akhirnya membuktikan pandangan teologi Islam yang memosisikan sabar bukan sebagai kepasrahan yang lemah, melainkan sebagai bentuk perlawanan dan kekuatan mental tertinggi yang dimiliki manusia. Memahami mekanisme ini bukan sekedar teori akademis. Ini adalah kunci bagi Anda untuk merebut kembali kendali atas pikiran dan masa depan Anda sendiri. Mari kita telah bersama. Seorang peneliti di bidang neurobiologi mengamati anatomi otak manusia memberikan wawasan objektif tentang bagaimana emosi diproses. Fenomena hilangnya kendali emosional bukanlah sekedar kelemahan moral, melainkan hasil dari aktivitas sirkuit di sistem limbik. Di area ini, amigdala bertindak sebagai pusat pemrosesan ancaman primer, memicu respons afektif yang cepat terhadap rangsangan eksternal sebelum fungsi kognitif yang lebih tinggi sempat melakukan intervensi. Di saat yang bersamaan, striatum ventral beroperasi di bawah pengaruh sirkuit dopaminergik yang secara evolusioner mendorong pencarian ganjaran instan dan kepuasan segera. Dalam kondisi yang memicu stres atau godaan, aktivitas impulsif dari kedua struktur dasar ini seringkali mendominasi, secara efektif mengasingkan kalkulasi logis mengenai konsekuensi jangka panjang. Untuk meregulasi impuls-impuls reaktif tersebut, sistem saraf pusat mengandalkan korteks prefrontal, yakni wilayah eksekutif yang bertanggung jawab atas penghentian respons otomatis, perencanaan masa depan, dan pengendalian diri. Namun, sistem kontrol ini sangat bergantung pada modulasi neurokimiawi yang presisi. Melalui observasi empiris, kami menemukan bahwa kapasitas manusia untuk bersabar dimediasi secara kuat oleh pelepasan neurotransmitter serotonin dari nukleus raffe dorsal. Serotonin inilah yang memberikan dukungan biologis agar jaringan saraf dapat mempertahankan toleransi penantian dengan lebih stabil. Secara seluler, proses memadamkan badai emosi ini menuntut upaya komputasional dan metabolik yang sangat tinggi. Korteks prefrontal mengeksekusi kontrol dari atas ke bawah melalui jaringan interneuron GABAergik dan struktur mikroanatomi yang disebut massa sel interkalasi, yang bertindak sebagai saklar fisiologis untuk meredam hiperaktivitas di amigdala. Proses meregulasi emosi secara aktif ini menimbulkan beban kognitif yang masif. Menariknya, dalam tinjauan literatur dan psikologi Islam, konsep sabar secara harfiah dianalogikan sebagai dia, yakni cahaya yang memancarkan panas. Metafora teologis ini sangat selaras dengan temuan sains. Menahan amarah dan meregulasi impuls primitif memang merupakan proses yang berat, meletihkan, dan membutuhkan pengerahan energi mental yang luar biasa besar sebagai bentuk ketahanan jiwa. Pada puncak observasi interdisipliner ini, kapasitas neurobiologis manusia untuk meregulasi diri menemukan ekuilibriumnya dalam kerangka spiritualitas. Konsep fasyabrun jamil atau kesabaran yang indah merepresentasikan tingkat resiliensi psikologis tertinggi, di mana individu mampu menekan reaktivitas negatif tanpa kehilangan stabilitas mental saat menghadapi trauma. Kemampuan inhibisi ini didukung secara kognitif oleh mekanisme coping teologis yang tertuang dalam prinsip innallaha ma'asyabirin, sebuah keyakinan bahwa entitas yang maha kuasa senantiasa bersamai mereka yang mampu menahan diri. Keyakinan akan dukungan absolut ini terbukti secara psikologis berperan krusial dalam menurunkan tingkat kecemasan, memberikan rasa aman, dan menghadirkan kompensasi nilai yang jauh melampaui ganjaran instan. Kesimpulannya, dari sudut pandang sains maupun teologi, sabar adalah demonstrasi nyata dari ketangguhan adaptif arsitektur otak manusia. Pada akhirnya, kesimpulan dari kajian neurobiologi, psikologi, dan spiritualitas ini sangat jelas.
Kesabaran bukanlah sekedar pelengkap moral. Kesabaran adalah satu-satunya fondasi biologis dan pertahanan terakhir yang mencegah manusia dari kehancurannya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video menalar kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Dan mulailah melatih sirkuit prefrontal Anda hari ini. Sampai jumpa.